Ayah. Ini berbau seperti anggur Relgar. Hah? Bagaimana itu mungkin? Nona, Anda harus memegang mangkuknya dengan erat jika Anda mengotori gaun baruku. Aku takut Anda tidak sanggup membayarnya. Sialan kau. Kau tahu apa yang ada di kantongku? Kau ingin membuat kekacauan dan membiarkan putri tidak menyukaiku? Sayang sekali, jika aku bahkan tidak bisa menangkap itu, aku akan kehilangan mukaku. Kau... Aku sudah waspada tentangmu. Trikmu sangat kuno. Acara TV kecil pun tidak akan mau menunjukkan siasat seperti ini. Aku telah meremehkanmu, tapi lalu apa jika kau tahu apa yang ingin aku lakukan? Kenapa? Kenapa dia membawa ular? Ular? Kenapa seseorang membawa benda semacam ini? Apakah dia iblis? Sangat menakutkan. Dia seorang rakyat biasa dan telah hidup bersama ular dan tikus sejak kecil. Mungkin dia menggunakannya untuk merapal mantra. Kenapa kau membawa ular ke sini? Ke pesta Putri Kang? Apa niatmu? Sekarang kau tidak bisa mengelak lagi. Seseorang pergi periksa apa yang terjadi. Nonamu, bolehkah aku tanya, apakah yang Putri Yun An katakan itu benar? Nonamu, selama Anda membuka kantongnya, Anda akan tahu kebenarannya. Seseorang begitu berani di pesta Putri Kang. Bagaimana jika dia mengutuk dan mencelakai orang? Putri, Anda tidak bisa membiarkan dia lolos dengan mudah. Putri pingsan. Hah? Putri? Apa? Putri pingsan? Cepat panggil tabib istana. Itu dia, pasti mencelakai Putri. Seseorang tangkap dia. Siapa yang berani melakukan itu? Pangeran Anding, kapan dia datang? Kirim seseorang untuk memberitahu putra Nyonya, bawa tokenku dan bawa dokter kekaisaran ke sini. Terus kenapa jika Pangeran Anding melindunginya? Asalkan bisa menemukan ular di tubuhnya, semua orang melihat dia tidak akan bisa mengelak. Aku mendengar Pangeran Anding sangat ketat pada tentaranya. Akankah Yang Mulia bersikap tidak memihak ketika sampai pada masalah nonamu? Tentu. Jika istriku sudah melakukan kesalahan, aku akan disalahkan karena aku belum mengajarinya dengan baik. Yang Mulia benar-benar seorang pria sejati. Tapi apakah Yang Mulia tahu kalau istrimu membawa seekor ular dengannya? Menyebabkan kekacauan di pesta dan membuat Nyonya tua pingsan. Bagaimana dia harus dihukum? Bagaimana mungkin istriku menyebabkan kekacauan di jamuan makan dan membuat Nyonya tua pingsan? Apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan? Tolong katakan padaku setiap detail. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ular itu merangkak keluar dari kantongnya. Makhluk menakutkan memiliki gigi yang sangat tajam. Omong kosong. Nyonya tua pasti takut oleh ular dan pingsan. Kau dapat melihat benda itu bahkan jika itu ada di dalam kantong? Aku baru tahu bahwa Putri Yuan memiliki mata tembus pandang. Para nona sangat dekat dengan istriku. Apa kalian melihat ular? Tidak, tapi aku tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku hanya dengar Putri Yuan bilang ada. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia membawa ular beracun bersamanya untuk merapal mantra untuk menyakiti Nyonya tua. Kita akan tahu kebenarannya begitu kita membuka kantongnya. Ular beracun? Jika aku mengatakan bahwa ular yang dibawa istriku tidak hanya tidak akan menakuti Putri, sebaliknya itu bisa menyelamatkan hidupnya, bagaimana? Apa yang terjadi? Ibunda tadi baik-baik saja, kenapa dia tiba-tiba pingsan?
Kondisi Nyonya semakin memburuk. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pangeran, tolong beri kami ular yang bisa digunakan sebagai obat. Ular? Jangan bilang padaku. Tidak mungkin. Pelayan, kumpulkan semua orang. Kita harus menemukan ular itu dengan segala cara. Baik. Tunggu. Apakah ini yang kau cari? Kesayanganku, akhirnya aku menemukanmu. Dokter Kekaisaran Sen, kau harus memastikan kesehatan ibu. Aku akan mencoba yang terbaik. Jadi ini adalah ular untuk mengobati masalah kesehatan Nyonya tua? Betapa tak terduga. Nonamu telah melakukan beberapa perbuatan baik. Jalang ini dia begitu beruntung. Nona, tolong pergi ke kamar di sisi lain. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tunggu. Putri Yun'an telah menfitnah istriku. Sekarang kita semua tahu yang sebenarnya. Putri, bukankah kau harus meminta maaf kepada istriku? Jalang, aku seorang putri berdarah biru. Kau hanya orang biasa. Apa kau pantas mendapat maaf dariku? Bukankah kau tahu dia sangat sombong? Meskipun dia berdarah biru, keluarganya telah menjual barang di dalam rumahnya untuk menghidupi diri. Mereka bahkan tidak bisa bersaing dengan menteri senior. Semakin dia merasa rendah diri, dia semakin bersikap sombong. Pangeran Anding memiliki kekuasaan di tangannya. Dia telah membuat orang marah. Dia sangat ambisius barusan. Sekarang kenapa dia sangat pendiam? Dia sudah mendapatkannya. Nonamu, aku minta maaf. Sialan, aku akan membalas penghinaan yang aku rasakan hari ini 100 kali. Tunggu saja. Jadi ini adalah iparku. Kau sangat cantik dan berhati baik. Aku berhutang budi padamu. Beritahu aku jika kau memerlukan bantuan di masa depan. Ini... Aku akan mengingat kalau kau berhutang budi pada kami. Aku berhutang pada iparku, bukan kau. Enyahlah. Kita berdua adalah satu. Dia... Kau ingin menggenggam tanganku, maka genggamlah. Kenapa kau membuat ke-10 jari kita bertaut? Ini terlalu intim. Semua ini apa benar hanya sandiwara? Bisakah kau melepaskan tanganku? Kenapa? Tanganku berkeringat. Dia tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihat kasih sayang di matanya. Mungkin aku bisa bertanya saja, seharusnya tidak apa-apa. Kenapa kau ingin... Kenapa aku menggenggam tanganmu seperti ini? Dia tahu apa yang ingin aku tanyakan. Karena aku menyukaimu. Dia barusan menyatakan cinta? Apa aku salah dengar?